Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita yang tak terhitung jumlahnya, termasuk hari ini kita pun bisa berjumpa kembali dalam program kita kajian bersama dua dai berbagi di Syisha TV. Ini juga karena Allah memudahkan langkah kita dan menggerakkan hati kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula ya senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan tak henti-hentinya kepada manusia agung yang paling dicintai Allah dan yang paling mencintai hamba-hambanya, ya umatnya ini, yaitu beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik itu jamaah Kopi Uduk dan juga yang sekarang sudah bergabung di Syisha TV. Ini kalau kita melihat ya ada beberapa kawan-kawan kita dari berbagai tempat, termasuk juga yang berada di luar negeri ya. Alhamdulillah, semoga ya waktu luang yang disediakan untuk mengikuti acara ini ya dapat imbalan yang setimpal dan juga pemahaman, pengetahuan dan keimanan yang semakin meningkat. Baiklah, mari sama-sama kita awali acara kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi program kita, kajian kita pada malam hari ini, dan kita dimudahkan untuk menyampaikan dan juga untuk menerima materi yang ada. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Baik, nah hari ini kita akan berbicara, tema kita itu bagaimana kita ini belajar mengelola ego. Dan seperti biasa kita akan awali dengan mendengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran, termasuk ini salah satu cara untuk menahan ego kita itu adalah dengan mendengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tema kita lebih sebenarnya ini bagian dari tema tazkiyatun nafs. Bagaimana kita itu melihat ke dalam diri kita gitu. Ya, kita bicara tentang ego, kiat mengendalikan ego. Nah, apa itu ego? Ya, mungkin saya akan berangkat dari teori umum ya tentang psikoanalisis yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Sigmund Freud itu, bahwa manusia ini memiliki karakter kepribadian itu ada 3. Ada id, ego, dan superego. Nah, id itu adalah keinginan ataupun perilaku manusia ya, ataupun dorongan yang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, kebutuhannya itu macam-macam tentunya. Nanti akan menarik kalau kita kaitkan kebutuhan ini juga dengan teori yang lain gitu ya. Yang mana kebutuhan manusia itu ada tingkatannya gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa apa yang dimiliki oleh manusia yang id tadi ini ya, nah ini sebenarnya yang mendorong manusia itu untuk berperilaku impulsif ataupun dia melakukan menggunakan instingnya ya, apa yang ada menjadi diri manusia itu untuk bertahan hidup. Kemudian dia juga memiliki dorongan untuk bekerja. Orang kalau tidak memiliki kepribadian ini maka dia ya hidupnya itu tidak bergairah gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya superego. Superego ini adalah sifat atau kepribadian manusia, struktur kepribadian manusia itu yang ketika melakukan sesuatu itu selalu memiliki orientasi values, nilai sosial gitu, moral. Nah, jadi yang satu sementara tadi yang id ini mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan karakter kemanusiaannya, sedangkan yang satu lagi ini lebih melihat kepada hal-hal yang bersifat etika, moral dan sebagainya. Nah, ego itu berada di mana? Ego itu berada di antara kedua tersebut, di tengah-tengahnya. Nah, kalau manusia kemudian ya dia ini melakukan sesuatu hanya untuk keinginan dia sendiri. Ya, misalkan dia bekerja di sebuah perusahaan gitu. Ya, dia bekerja kemudian dia melakukan pekerjaan itu tidak peduli sama teman-temannya. Pokoknya ya dia mau menang sendirilah istilahnya. Kan seringkali kalau kita dengar egois loh gitu. Nah, egois itu apa ya? Egois itu adalah salah satu karakter sifat orang. Kenapa? Karena dia selalu ingin menang sendiri, nggak ngeliatin orang yang berada di sebelahnya. Maka muncullah kata egois, itu dari egonya. Nah, karena dia memperturutkan keinginan dia itu dorongan-dorongan yang selalu ingin mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi egonya ini memang berjalan gitu, bergerak, turun naik. Ya tergantung memang situasinya. Nah, kenapa tadi di awal saya katakan bahwa salah satu cara untuk menekan ego itu adalah apa? Ya dengan kalamullah gitu. Ya, ayat-ayat Allah ini akan mampu untuk menekan ego seseorang. Sifat-sifat ingin menguasai orang lain, ingin menindas ya, kemudian ingin menzolimi,
kalau dia memiliki hati yang lembut, kemudian tersiram oleh ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat Allah, maka dia otomatis akan mengerem sifat-sifat ataupun dorongan-dorongan yang berdasarkan kepada insting yang tadi, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia saja. Nah, manusia pasti memiliki egonya. Dan ini kalau ego itu kemudian tersentuh ya, apalagi diusik, ini bisa muncul seketika gitu ya. Kalau misalkan lah dalam kehidupan rumah tangga gitu kan, wah ini misalkan istrinya bilang, kamu egois banget sih, nggak mau ngalah. Nah kan mungkin ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah persoalannya seberapa penting kemudian ya ego ini harus dikendalikan, dan apakah memang ini kita bisa untuk menghilangkan. Kalau berdasarkan teori tadi, ego itu nggak mungkin hilang dari diri manusia ya. Pastilah dalam diri kita, contoh nih ya, kita melihat orang mungkin ada, wah kayaknya sih ngukur-ngukur orang kan, kayaknya gua ya kayaknya kalau diukur-ukur sama dia nih ya lebih lah di atas sedikit gitu. Nah muncul hal-hal seperti itu gitu. Dan ini memang suatu hal yang tadi memang normal ada, karena itu sudah nempel di dalam diri manusia. Nah persoalannya adalah seberapa kemampuan kita ya untuk mengelola ego ini, sehingga karakter kepribadian ini yang menjadi karakter atau kepribadian yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena orang yang hanya mementingkan egonya, sudah otomatis dia akan sulit untuk berinteraksi, akan sulit untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena selalu orientasinya adalah dirinya sendiri. Ini yang kemarin sempat kita bahas sebenarnya Kang Ramdan ya, orang yang selalu ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin pokoknya ya dialah yang selalu menjadi sorotan orang. Sindrom apa kemarin kita sempat berbicara seperti itu kan. Nah jadi sementara ego itu masih tetap ada, tapi di satu sisi bagaimana kemudian kita mengendalikan ego, dan apa sih sebenarnya yang kita harapkan gitu ketika kita mampu mengendalikan ego. Ya apakah memang betul-betul kita sama sekali bisa menghilangkan gitu. Ya saya kira nggak mungkin juga, karena manusia adalah manusia, bukan malaikat yang tidak punya kebutuhan, tidak punya keinginan ya. Ibarat orang itu udah diinjak kakinya santai aja, ya nggak apa-apa gitu, injak aja lagi gitu. Nah ini kan itu sama sekali dia tidak punya dorongan-dorongan untuk membebaskan diri dari penindasan orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah saya pikir ini berangkat dari hal yang konsep gitu ya, dan kemudian bagaimana kita menerjemahkan apa yang menjadi pembicaraan kita ataupun tema kita pada malam hari ini. Oke, mungkin dari guru kita Ki Mohai yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah majelis Kopi Uduk, semua jamaah Zumiyah, Dua Dai Berbagi, Shisha TV. Alhamdulillah ini jamaah sahabat keluarga kita dari luar juga banyak, ada dari Florida, ada dari Perth, Australia, dan beberapa tempat. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua sehat, sehat lahir dan batin, amin. Banyak rezekinya, selalu bersabar dan bersyukur atas semua karunia dan ujiannya, dan terus sama-sama kita berjuang dakwah ibadah dalam istiqomahnya. Saya lagi adaptasi sama kursi ini nih. Perasaan lihat di layar kayak tinggi amat begitu.
Iya, enggak. Kalau begini jadi kayak sedang tersudutkan. Kalau begini kayak lihat gini ini naik ke atas. Ini bisa digunting nggak Pak dikit Pak? Ya, lihat di layar kira-kira masih pantas. Begini enak kali ya? Ya, kayak orang kedinginan. Tema kita adalah belajar mengelola ego. Kita udah langsung mau menangani ego. Padahal kita juga belum tahu makhluk apa itu ego. Iya. Sementara Islam itu sangat luas. Namanya boleh macam-macam, tapi tantangan, ujian, rintangan, halangan, gangguan, godaan itu sudah dibahas dan dikupas tuntas oleh Islam. Kalau tadi disebutkan bagaimana caranya supaya menghindari, karena orang katanya punya ego itu dia akan pengennya diperhatikan, inginnya dianggap, maunya didengarkan. Itu kan sebenarnya sudah ada dalam bahasan kalimat sifat-sifat buruk yang namanya sum'ah. Asal katanya kan sami'a yasma'u sima'an ya wasima'atan fahuwa sami wa dzaka masmu' isma' la tasmi ya la tasma' ya masma'. Jadi asal kata mendengar. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Sami'tu sautak, aku mendengar suaramu. Tapi kalau udah sum'ah, orang yang memiliki sifat ingin didengarkan, dianggap, dilihat, ditatap. Di antara kalimat penyakit sifat buruk sum'ah ini diantaranya adalah yang akan kita bahas. Tapi kalau ngelihat dari kata ego dan egois sendiri berbeda. Ego itu kaitannya dengan kesadaran diri. Kalau egoisme atau egoisme ya ajakan atau ajarannya. Kalau egoisnya itu kaitannya dengan ingin menampakkan diri untuk keuntungan sendiri. Ego itu harus ada, yang nggak boleh egois. Cuma kalau kita potong, ego lu gede banget. Satu sisi bisa benar, bisa salah. Benarnya karena setiap kita itu memang harus ada ego. Dan ego itu selain nyangkut kalau egoisnya kepada sum'ah, egonya sendiri adalah bagian pecahan daripada Allah berikan karunia bernama nafsu. Ya. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan, Pak. Nafsu juga tidak boleh dipur. Nafsu itu harus dikendalikan itu. Ya. Ya. Nafsu tidak boleh dipur, dilepas. Nafsu juga tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan, bapak-bapak nggak ada yang nyampe kemari, Pak. Bapak-bapak kalau tidak ikuti nafsunya, nggak ada yang punya istri, nggak ada yang punya anak, masing-masing kita jomblo, ya masing-masing kita nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, ya nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa. Akhir ujung-ujungnya parah lagi, nggak mau makan, nggak mau minum, dan mungkin sekarang kalaupun kita kumpul bukan di atas tanah tapi dalam kuburan. Kita bisa di sini gara-gara ada nafsu. Nah, maka di volume itu tuningnya diatur. Nah, ego itu lebih spesifikasi ke dalam. Kalau nafsu itu lebih mengarah kepada hal-hal kaitannya keluar, tumpahannya keluar. Ya. Nafsu nyari yang enak-enak di perut tempatnya. Nafsu nyari yang nikmat-nikmat di bawah perut. Nah, ego itu apa sih yang berkaitan dari ujung rambut sampai ujung bawah kaki ini? Ya, supaya kita sadar akan diri. Saya ini apa ya? Saya ini bagaimana? Kalau sudah pakai egois, ya itu sudah siapa kayak nggak peduli saya. Nah, jadi urusannya saya. Nah, saya itu dalam bahasa Arab namanya ana. Kalau Betawi
Ane. Kalau kamu bahasa Arabnya anta. Anta. Kalau bahasa Betawinya ente. Ana kemudian menjadi ismul masdariyah. Ya. Contoh, namanya Mansur, kemudian membuat sesuatu usaha, dagangan atau buat musola yang berbau-bau Mansur, Mansuriyah. Ya. Namanya Agus misalnya. Ya. Kemudian membuat usaha atau masjid buat usaha, maka dimasdariakan, ya bisa Agusiyah atau sebangsanya lah, gitu. Sekarang ana, kira-kira kalau dimasdarkan jadi apa? Ananiyah. Awas jangan salah sebut. Ya. Ananiyah. Asal katanya ana. Apapun yang berkaitan dengan aku, dengan saya, anani. Ya, anani. La ubali kalam al akhir. Saya nggak peduli urusan orang. Anani. Ini urusan saya. Gitu. Gitu. Jadi ana pokoknya dia ke dalam. Nah, anani itu egois. Kalau egonya ini mutlak murni sebenarnya. Ego ini bisa positif. Ya. Dia membangun potensi diri, dia membangun karakter diri, membangun sesuatu yang memang apa yang sudah Allah kasih kepada dia, potensinya, kemudian juga dibangun juga anugerahnya, karunia. Tapi kalau sudah egois, dia berkaitan dengan mengesampingkan urusan luar, kemudian fokus. Nah, orang yang ini kita bicara latar belakang, yang membesarkan egoisnya. Setelah dia tahu ego itu penting, kemudian dihebatkan egoisnya, maka ujung-ujungnya dia akan punya banyak penyakit. Ya. Penyakit pertama yang dimulai oleh orang yang egois itu biasanya bakhil. Ya, bakhil bahasa Arab, bahasa Inggrisnya medit. Medit, bahasa Ibraninya kikir. Ya, bahasa Jermannya koret. Ini bahasa mana semua ini? Ya, medit, kikir, koret, apalagi? Buntut, kasiran, dosa aja diminta nggak mau tuh orang pelit. Sini dosa lu buat gua, jangan sayang. Nah, itu saking pelitnya. Kalau sudah medit, biasanya timbul penyakit kedua, tamak, tomak. Hurufnya to, mim, ain, semuanya ada lubangnya, gambaran perut, gitu. Ini kita bicara tentang efek positif, negatifnya dulu. Kemudian kalau sudah tamak, ujung-ujungnya dia tidak akan memberikan hak orang. Nah, kalau sudah tidak memberi hak orang, artinya tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahasa agamanya adalah zolim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dan orang yang zolim itu, asal katanya zolim itu apa sih? Secara bahasa zulmun itu gelap. Secara terminologi az-zulmu huwa wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian ada hadis yang menyebutkan, ya Tirmizi, ya, hadis riwayat Tirmizi ini disebutkan memaknai zulmun, zolim itu dengan makna etimologi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu nanti dia mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Jadi para pelaku zolim, orang-orang suka zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil hak orang, kemudian karena ketamakannya, karena sebab dia bakhil pelitnya, ya, dia nanti itu di yaumil qiyamah gelap sendirian, gitu. Nah, kalau sudah zolim, penyakitnya yang ditakutkan adalah ya ifsad. Apa itu ifsad? Asal katanya fasada, yafsudu, fasadan, fahuwa fasid, wadhaka mafsud. Disebut dalam Al-Quran, la tufsidu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kau buat kerusakan di atas muka bumi, Allah tidak mencintai orang-orang merusak.
Pertama, orang yang egois, artinya orang yang tidak bisa mengelola ego, dia akan egois. Orang yang tidak bisa mengelola ego, dia akan egois. Orang yang egois, penyakit pertama yang timbul adalah bakhil, pelit. Yang kedua, tamak. Tamak tidak hanya dirinya itu, hak dia dikasih orang, bahkan punya orang akan dia ambil. Setelah dia tamak, maka dia akan melakukan kezoliman karena hak orang diambil. Kalau sudah dia begitu, akan timbul penyakit selanjutnya adalah ifsad. Apa itu? Merusak. Kalau sudah merusak, kemudian orang tidak ada yang melawan, ya, ujung-ujungnya dia akan pada penyakit yang paling dibenci oleh Allah, yang karena sebab penyakit inilah satu makhluk dikeluarkan dari surga, yaitu iblis, ya, yaitu sombong. Apa itu sombong? Ya, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Apa itu batrul haq? Ya, menolak kebenaran. Yang kedua yaitu meremehkan orang lain. Ini saya ulang-ulang lagi nih. Ya, ini supaya hafal, supaya kita menghindari tadi. Khawatir ada salah satu nyempil sifat itu, maka kita termasuk orang yang tidak mampu mengolah ego. Nanti baru kita bahas ego-egonya apa aja, ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang yang tidak bisa mengolah egonya, dia akan egois. Nah, orang yang egois, ya ini kan kita suka ngomong nih, dasar lu egois. Itu bukan sembarang. Karena orang egois itu dia buntutnya panjang. Kalau dia berjalan dalam keegoisannya, bahkan dia selalu mengajak orang lain egoisme, dia pertama bakhil, kedua dia akan tamak, ketiga dia akan apa habis tamak tadi? Fasad, ya, ifsad, zolim dulu, zolim, karena mengambil hak orang lain, baru setelah itu ifsad atau fasad, merusak. Kalau udah merusak, nggak ada orang yang negur, mulailah dia punya penyakit yang dimiliki oleh iblis, namanya sombong, bahasa Arabnya kibir. Awas ngasih nama anak. Gibran. Kalau Rijal Gibran bukan ya? Oh, itu beda lagi tuh mah. Ya, itu orang ganteng, orang soleh itu. Ya, kibir atau kibrun, asal katanya adalah kaburoyak buru. Ya, kaburoyak buru. Ya, fawa kabirun. Ya, satu-satunya sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah, yaitu sombong. Dalam bahasa Asmaul Husna namanya al-mutakabbir. Yang kedua al-jabbar. Nah, itu jangan dimiliki tuh. Kita baca ya mutakabbir, ya jabbar, itu berkaitan kalau sudah menghadapi sesuatu yang kayaknya keras. Ya, buat amalan yang kada urusan itu hati-hati itu. Ya, itu at-takabburu ridai faman takabbaru faqad nazza'a ridai. Sombong itu selendangku, siapa manusia sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka dia telah mencuri selendangku. Allah marah. Apa itu sombong? Mai huwal kibir. Apa itu kibir? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kalau sudah di titik ini, maka selesai, dia sudah menjadi manusia. Ya, naudzubillah min dalik. Maka PR-nya adalah bagaimana caranya supaya kita mampu mengolah ego supaya tidak egois. Yang pertama, ya, selalu mencoba belajar menerima saran dan menerima kritik. Nah, ini berat bro. Iya betul emang. Ya, apalagi semakin tambah ilmu semakin sulit, karena penyakitnya orang alim itu dua. Satu, ya, hasud. Yang kedua sombong. Sombong tadi maknanya dua.
Orang punya ilmu dikit sombong. Gitu. Orang punya dikit hasut. Nah, makanya kalau pengen dapat ilmu cepat amalin. Kalau nggak menimbulkan penyakit yang tadi disebutkan. Ya, belajar menerima kritik. Selama kritik itu memang disampaikan dengan baik, maka terimalah. Ya. Yang kedua, belajar untuk melihat sekitar. Ini bicaranya tentang zakiyun. Mana Ustaz Zaki? Cerdas. Ya, bukan pakai zai, tapi pakai zal. Ya, kalau Ustaz Zaki muzaki, ini pakai zai, orang yang mensucikan. Kalau ini zakiyun pakai huruf zal, artinya cerdas. Melihat sesuatu kiri kanan, nih saya layak nggak kalau begini ya? Kalau nggak begini, kayaknya nggak enak nih. Itu. Jadi ada rasa, ada namanya zauk, ada namanya syu'ur. Yang ketiga, banyak nyemplung bersilaturahim atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Ya kegiatan sosial, orang Indonesia mau insya Allah ngasih ajarin lah, guyuban, karang taruna, arisan, segala macam. Kemudian supaya tidak egois, membangun ego, jangan pernah membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Tadi yang barusan tuh, gue tahu lu, gue ketakar saldo lu, gitu. Ya, apa saja ilmu atau kecakapan atau kelebihan nanti pasti jadi masalah. Yang kelima adalah mencoba untuk terus tidak sum'ah, menjadi pendengar. Mustami. Ini begini nih. Kenapa pahalanya gede, Pak? Karena belajar untuk jadi pendengar. Nanti gantian kan, saya turun, nanya, saya jadi pendengar gitu. Ya. Jadi pahalanya besar. Julu suka saatan fil majlisi khairun min alfi rakatin. Duduk kita sesaat di majlis ya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Baru satu dalil tuh. Belum lagi ngedengerin. Karena kita kan tukang ngobrol semua. Ternyata di majlis pengennya dengerin. Ini insya Allah nih mampu mengolah ego. Ya kalau di pengajian, kalau bubur pengajian saya tahu saut-sautannya. Kemudian yang keenam, belajar kuat mental untuk menerima penolakan. Insya Allah di sini udah kuat lah ditolak sama. Kalau sering ditolak biasanya kuat mentalnya. Ya, maksudnya pengen ada kemungkinan ada kuat mentalnya atau jadi nggak percaya diri. Egonya turunnya jauh banget. Iya, langsung drop gitu kan. Terus yang ketujuh adalah mulai mengelola emosi. Ini dan ini sedang dilakukan ini bro. Iya betul. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Nahan emosi insya Allah. Ini keluar tuh sebenarnya cuma 6 tadi saya tulis. Ternyata yang 7 saya tulis lagi bro. Iya karena sedang dialami mengelola emosi. Iya betul. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang gagah perkasa itu adalah orang yang dia sekali tonjok orang jatuh, bukan. Orang gagah perkasa itu bukan orang yang ketika berdiri orang terperangah kemudian sekali tiup tumbang, bukan. Orang yang gagah adalah orang yang ketika dia marah dia mampu menahan dirinya. Luar biasa. Udah gagah belum? Emang kodrat ini agak tinggi sih. Enggak, saya memang. Ini ada nggak yang 2 senti lagi segini nih? Jadi saya berdiri segini. Agak ke depan sedikit Pak. Oh gini. Enggak, ini ambles juga bro. Dia punya ke depan sini. Oh begini. Nah. Gaple mana gaple? Begitu. Ya oke. Allahu Akbar. Udah ditulis Bang Ramdan itu. 6, yang 7 tadi ya. Mau saya share? Boleh, alhamdulillah. Ini luar biasa loh. Jadi kelihatan banget ya gimana guru kita ini doktornya itu udah tampak gitu. Itu kayaknya cuma hiburan aja itu. Ya serius ini, serius. Jadi kan apa yang disampaikan tadi ini kan sebenarnya adalah hal-hal yang bersifat umum ya Pak ya. Ya enggak, literasi-literasi yang bisa kita dapati di mana aja sebenarnya. Ketika kita membaca apa yang beliau sampaikan urutannya itu adalah sesuatu yang ya kalau apa namanya mungkin di dalam literasi bisa kita dapatkan, tapi justru penjabaran ke dalamnya itu ya yang
yang berpadu dengan keilmuan keagamaan. Nah, ini yang penting gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita menghafal 7 itu aja tadi belum keluar ya. Mengaman tunjuk aja belum dikirim. 7 yang disebutkan tadi, tapi bagaimana kemudian 7-nya itu menjadi sesuatu yang berisi. Ya, Luar biasa Anda. Seperti Pak, kita lagi sama-sama belajar ya Pak. Jadi di sekolah itu dulu di pondok yang mahal bukan buku, karena buku bisa beli, kitab bisa beli, buku cetak bisa beli. Kenapa harus masuk gitu? Karena yang mahal kalau di pondok apa Pak? Bayan, ya, syarah, penjelasan guru itu. Kalau buku elektronik Bapak bisa buka, yang mahal tuh apa? Bayan, penjelasan. Maka dulu saya buku itu Pak, buku tulis tuh kosongnya bukan karena apa ya, itu banyak keisinya itu ya penjelasan guru yang coret sana coret sini, karena yang mahal itu. Ya, kayak tadi ya, kalau misalnya dikasih orang Bapak bisa baca, tapi bagaimana penjelasannya itu? Iya, nah makanya kita perlu guru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, semuanya itu kenapa bisa dijelaskan? Karena memang dalam Islam itu lebih kaya lagi Pak. Pembahasan penyakit-penyakit hati itu. Seperti hasud, iri, dengki, sum'ah, ujub, namimah. Tahu namimah Pak? Ya. Ada orang namanya Siti Naimah, boleh. Ya, orang yang diberi nikmat. Namimah adu domba. Namimah, ini tulisannya bagus Pak. Namema, dijadi nama cakep tuh. Insya Allah gedenya tukang adu domba itu. Iya. Jadi itu promotor kayak Don King dia. Ya. Kemudian ujung-ujungnya selalu adalah sombong. Karena udah pol udah Pak. Kalau udah penyakit sombong tuh pol sudah. Nah, yang kita jelaskan tadi, oh Islam luar biasa. Nah, dari nama-nama Islam itulah barulah keluar nama-nama yang tadi Ustadz Guswar jelaskan sampai akhirnya termasuk tema kita hari ini. Ya, Insya Allah. Saya jadi teringat ya di YouTube itu kan, bukan di YouTube, di sosial media kemarin kan kita lihat ya, bahwa salah satu profesor dari Yahudi ya Israel mengatakan bahwa sebenarnya sejarah itu ya semuanya adalah sejarah Islam gitu. Ilmu itu adalah dari Islam. Muatan nggak ada yang lain, dan itu dia buktikan. Seluruh sejarah di dunia ini ya muaranya itu adalah Islam. Karena agama-agama itu seperti yang waktu lalu kita dapat dari guru kita Kimoha ini, ternyata saya bilang luar biasa. Apa yang beliau sampaikan itu seperti apa yang disampaikan oleh profesor dari Israel. Berarti Anda sudah sederajat dengan Saya mereka. mengajari dia Pak. Saya memang dulunya waktu kecil tuh ada kampung namanya Israel. Jadi memang luar biasa gitu ya. Kemudian kita dapat, saya baca, wah saya lihat itu, wah benar ini. Ya bahwa ya artinya yang leading itu adalah sesuai Islam. dengan tema kita, kebenaran Islam itu mutlak. Kebenaran agama yang diridhoi oleh Allah itu mutlak. Tetapi yang kita sampaikan adalah bagaimanapun dia seorang profesor, ya, dan tahu ucapannya itu membahayakan untuk suku dan agamanya, tapi karena dia mampu mengolah egonya, dia sampaikan kebenaran itu. Kulil haq walau kana murron, sampaikan yang benar meskipun pahit. Itu gak gampang. Kalau yang ngomong itu orang Islam biasa seharusnya. Kalau yang ngomong orang Buddha, orang Hindu, itu adalah bagian etika. Ini yang ngomong bukan orang Kristen lagi, yang ngomong adalah Yahudi. Dan dia guru besar Yahudi, yaitu profesor. Dia ngomong, literasi semuanya itu berasal dari agama Islam. Dan kata dia, sesungguhnya agama itu memang cuma satu, Islam. Yang ngomong profesor Yahudi. Berarti dia mampu mengolah ego. Iya betul. Gitu, ya kan? Iya betul. Jadi yang luar biasa adalah sebenarnya kebenaran itu tidak muncul karena tertutupi oleh ego manusia. Gitu. Ketika egonya dia yang muncul, maka hal-hal yang bersifat kebenaran hakiki itu bisa tertutupi. Ini kan banyak kepentingan. Kenapa? Karena ketika orang itu berbicara tentang kebenaran, maka dia akan ada hal-hal yang dalam diri dia itu terancam, entah itu dari ekonominya, entah itu dari kehidupannya, maka dia tutupi itu gitu. Ya, kenapa? Karena dia mementingkan egonya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita bicara orang yang mampu mengelola ego adalah mungkin salah satunya karakternya adalah orang-orang yang jujur gitu. Nah, akhirnya sekarang kembali dengan kondisi sekarang Pak.
perang Israel dan Palestina. Ya, setelah melihat bahwa orang yang menutupi kebenaran, orang yang dia tutupi yang hak, artinya tidak sportif bahwa kebenaran itu dia tutupi, ujungnya menjadi pelit, tamak, kemudian zolim, kemudian merusak, akhirnya sombong, dan itu ternyata semua sifat-sifat Yahudi Israel itu. Iya. Gitu. Jadi, Dan terbuka loh sekarang. Saya kemarin agak menarik ya ketika anak saya nanya gitu. Dia bilang, ayah, kenapa, apa the information can we get in the mainstream gitu ya. Jadi kenapa informasi-informasi ini tuh yang kita lihat gitu ya, itu kok nggak ada sih disiarin di televisi, maksudnya yang ini ya, yang umum ya. Nah itu kan akhirnya saya katakan bahwa ya karena media ini yang menguasai adalah bukan orang Islam, jadi difilterisasi. Nah sekarang di sosial media Pak, nah ini sebenarnya bumerang kalau saya pikir ya. Jadi biar bagaimanapun yang namanya Yahudi menguasai sosial media, jebol juga Pak. Karena arus dari sosial media itu kayak banjir, ditutup sini lewat sono, ditutup sini lewat sana. Nggak bisa dia sampai dia sendiri kan kewalahan. Makanya sekarang kan yang luar biasa adalah kalau kita lihat di di sosial media ya apapun gitu, entah TikTok atau di IG, ya kalau Anda memiliki perasaan cinta kepada Palestina, sebarkan ini. Bayangin gitu loh, berapa besar dana yang dikeluarkan oleh Yahudi yang harus menutup semua informasi itu. Ya ibarat orang sekarang banjir Pak, dia bikin bendungan, ya kan kalau banjir sedikit pasti biaya bikin bendungannya juga kecil dong. Tapi kalau seandainya udah bleber kemana-mana, otomatis untuk membendung itu dia perlu juga effort yang besar, dan effort yang besar ini ekuivalen dengan apa? Dengan dana yang bakal dikeluarin melalui apa? Salah satu adalah melalui buzzer-buzzer yang dia ciptakan. Dan alhamdulillah gitu bahwa inilah yang luar biasa gitu ya. Allah orang itu termakan oleh ketamakannya sendiri nih. Kalau tadi bicara tamak ya kan berbalik kepada dia. Dan kalau kita lihat luar biasa sekarang, justru banyak umat-umat yang di luar Islam tuh melihat dengan hati yang bersih. Selama ini merasa wah kalau begitu selama ini kami ini dibohongi dong dengan informasi yang tidak benar. Dan akhirnya mereka terbuka matanya, dan ketika hatinya bersih maka terbuka hatinya. Dan yang sangat luar biasa kemarin ada juga di sosial media. Seorang anak ya, mualaf itu berbicara kepada ibunya. Dia tanya, ibu, apa yang ibu rasakan perbedaan saya ketika saya sudah menjadi mualaf? Kamu lebih santun ya nak gitu. Kamu sekarang lebih terbuka sama ibu. Kamu sekarang lebih perhatian gitu. Ibunya masih orang Jerman belum Islam. Nah sampai dia dengan bahasa yang tersenyum, kamu lebih sangat memperhatikan ibu. Iya ibu, kan di dalam ajaran Islam itu ibu memang harus diperhatikan, dan bahkan 3 kali disebutkan. Ibu itu nggak tahu 3 kali gimana, yaitu siapa yang harus yang harus diperhatikan setelah Allah gitu maksudnya. Yang diutamakan dia ibumu, sampai ibunya itu dengan wajah yang luar biasa gitu melihat bagaimana anaknya yang tadinya dia lihat yang tidak tenang kehidupannya, kemudian barangkali tertutup dan berperilaku suka-sukanya dia, ketika mendapatkan hidayah Allah terjadi perubahan yang sangat luar biasa gitu. Bagaimana hormatnya kepada ibunya dan segala macam. Nah akhirnya ini apa? Menjadi efek domino. Kata ibunya, ini nak yang memang ibu harapkan dari engkau. Ya sudah kamu Islam saja, perkuat imanmu. Coba bayangin. Itu kan akhirnya menunggu hidayah. Kalau orang memang menggunakan hatinya, dan tadi bahwa agama ini di dunia memang adalah kembali kepada Islam, maka otomatis dia akan kembali ke Islam. Dan sekarang Pak, Masya Allah, 11.000 syuhada, orang-orang yang ada di Palestina yang meninggal, yang wafat itu, ternyata Allah ganti. Ya barangkali sekarang udah nggak tahu saya berapa jumlah yang masuk Islam begitu. Diganti dari luar Eropa Barat, termasuk juga dalam 36 hari terakhir 11.000 wafat tuh ya, di Palestina lahir 160.000 bayi. 160.000 bayi. Jadi di grafik itu sebutkan bahwa setiap 10 menit lahir 16 bayi.
Kenapa kok sampai sebanyak itu melebihi orang Indonesia? Ternyata dulu itu ada namanya guru ulama Palestina namanya Syekh Ahmad Yasir. Itu selalu mengajari mereka untuk cinta Quran dan mengajari perempuan-perempuan Palestina itu untuk mudah beranak, Pak. Iya. Untuk mudah melahirkan. Pokoknya selesai keluarkan. Dan itu yang terjadi. Jadi keadaan perang itu selama 36 hari lahir kurang lebih 160 bayi di Palestina. Dan itu 160 ribu, bukan 160, 106, bukan 1.600, bukan 16.000, 160.000 bayi. Kenapa Anda menyaksikan? Coba dicek maksudnya. Coba cek, Pak. Cek, Pak. Cek berapa bayi yang Cek. lahiran? Begitu. Cek aja kelahiran bayi di Palestina selama masa perang, keluar coba diugat. Ya Coba, karena ada juga gambaran gini Kim, banyak bayi-bayi itu sekarang karena inkubatornya nggak ada, jadi nggak pakai inkubasi dan nggak tahu gambarnya kok ada yang bisa bayi minum sendiri itu gimana ceritanya gitu minum susu. Ya itu keajaiban, bisa juga kalau ngelihat selimutnya terlalu rapat dia terpaksa juga megang gitu kan, nggak tahu. Wallah, yang jelas kalau kita mau ngelihat banyak keajaiban, emang kita harus ke sana, Pak. Kemana? Ya siap. Ya, umroh dulu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, coba ditampakkan. Nah, ini saya mau bahas nih. Kenapa jadi ujungnya adalah kepada sifat yang ada di negara Israel, Yahudi. Ternyata Yahudi Israel adalah bentuk daripada jadinya orang yang egois. Yang dia bukan hanya tidak mampu mengelola, tapi memang dia buang ego itu, dijadikan egois, ya. Berawal dari apa? Karena menutupi kebenaran. Jadi ternyata ujung-ujungnya, Pak, orang yang egois itu bukan bicara orang yang sekedar memang dia mah gayanya egois, bukan gaya, bukan sifat lagi. Di sini disebutkan di banyak internet tuh kalau egois itu hanya sifat. Sifat itu bisa berubah, Pak. Contoh, sifatnya pemarah. Apa? Kenapa dia pemarah? Karena ada yang membuat marah. Ketika nggak ada yang membuat dia marah, ngapain marah-marah kecuali orang gila. Nah, ternyata egois itu bukan sifat, penyakit, Pak. karakter dia. Karakter berawal dari karakter, kemudian ditumbuhkan dan karakter itu lebih barang watak, ya, Pak. Ya. Tapi kalau sudah mengarah penyakit, ini adanya di sini. Ternyata orang egois adalah orang yang dia menutupi kebenaran, kemudian dia jaga penutupan itu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 104, Bang. Tongolnya coba, Bang. Sudah nggak? Saya udah masukin di Zoom tuh. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kulu fi butunihim illan nar wa la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Udah nongol belum nih? Ya. Sudah dikirim tadi itu 2. Ya. Saya baca terjemahnya dulu. Kalau pakai tafsirnya ini ada tafsirnya ya. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah, minal kitab, daripada kitab yang ada sama mereka, wa yashtaruna bi thamanan qalila, kemudian mereka menjualnya dengan murah. Kenapa menjualnya dengan murah? Karena takut kehilangan dunianya. Di dalam kitab Taurat disebutkan ada nama Nabi Muhammad, Khatamil Anbiya wal Mursalin, sama orang Israel Yahudi ditutupi. Kalau ini ditampakkan nanti mereka berpindah, sementara saya belum selesai urusannya. Ya, rumah belum punya, mobil belum ada, duit belum kumpul. Kalau saya tampakkan, pindah dia ngaji keluar. Ya, udah belum? Ya. Nah, orang-orang yang kayak gini, ujung-ujungnya dia akan mampu melakukan perbuatan yang tadi disebutkan. Pertama tadi apa? Pelit. Yang kedua, tamak. Yang ketiga, zolim. Yang keempat, ifsad, fasad. Baru ujung-ujungnya adalah kibir, sombong. Nah, kata Allah,
ulaika ma yakuna fi butunihim ilan nar. Nanti ya, bahwa apa yang sudah dia lakukan menutupi kebenaran, egoisnya lebih banyak. Kalau kita selama ini menerjemahkan egois, kok kamu mementingkan diri kamu sendiri sih, urusan saya nggak dipentingin. Itu sepertinya hal kecil, tapi yang dibicarakan di tema hari ini itu sebenarnya lebih besar, menutupi kebenaran. Bukan hanya urusan tentang seorang suami yang egois secara berpikir, istri yang egois, ya, anak egois, enggak. Tapi ini maksud adalah dari hal kecil tersebut nanti ujungnya akan menutupi kebenaran. Dan orang menutupi kebenaran, kata Allah, ulaika yakuluna fi butum ilan nar. Jadi seolah-olah yang dia makan itu adalah api neraka di dalam perutnya. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Orang-orang kayak gitu yang dia tidak mampu mengolah ego, ditumbuhkan egoisnya, kemudian tumbuhlah sifat pelit, kikir dan segala macam yang tadi kita sudah sebutkan. Nanti di hari kiamat Allah nyuekin dia, nggak diajak ngobrol sama Allah. Wala yukallimuhumullah, Allah nggak ajak ngobrol dia. Kita datang ke perkumpulan 5 orang, selamat-selamat, abis ngobrol 4 orang ngobrol, kita didiemin aja. Kita nanya dicuekin. Kita sakit nggak tuh? Sakit. Tapi masih ada mainan. Udahlah saya pulang aja. Udah saya nge-mall aja. Tapi kiamat Pak, orang lagi bingung, dicuekin sama raja hari kiamat, ya udah kira-kira bingungnya udah nggak ketulungan. Dicuekin sama Allah di hari kiamat tuh kayak apa gitu. Kemudian wala yuzakihim, dan orang kayak gitu nanti tidak disucikan, tidak diampuni dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah dosa atau azab yang sangat pedih, sangat perih. Berawal dari tidak mampu mengolah ego, kemudian menutupi kebenaran, ujungnya egois, timbullah penyakit-penyakit yang tadi yang 6 ya, 6 apa 7 tuh. Nah, itu ayatnya baru nongol tuh. Ya. Nah, di Iwan lama apa diperbaikin dulu ya, Wan. Tuh, liatin. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab, ditutupi dulu. Wa yashtaruna bihi thamana qalila, terus dijual murah. Ya, dijual murah. Karena sebab takut kehilangan dunia. Tutup dulu dah. Jabatan saya masih penting. Kalau saya sampein bisa copot saya ini. Gitu kan. Terus apa hukumannya? Ulaika, pertama, yakuluna fi butunihim, di perutnya itu api neraka. Yang kedua, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, Allah cuekin dia, nggak diajak ngobrol nanti di hari kiamat. Yang ketiga, wala yuzakihim, ya Allah nggak sucikan dosa-dosanya. Dan yang keempat, bagi mereka adalah azab yang sangat perih atau pedih. Itu orang yang menutup kebenaran karena sebab berawal tidak mampu mengelola ego. Sepertinya tema ini sederhana, belajar mengelola ego. Ternyata ujung-ujungnya tadi 4 Pak. Nanti kita suatu saat, naudzubillah, kalau tidak mampu mengolah ego, ya, maka kita akan mampu menutupi kebenaran. Ujungnya adalah timbul penyakit yang tadi yang saya sebutkan, yang kita sama-sama bahas, dan ujungnya tadi di hari kiamat kita mendapatkan 4 hal yang mengerikan. Ya, di perut kita api neraka, dicuekin oleh Allah, nggak diajak ngobrol, dosa kita nggak diampuni, dan bagi mereka yang melakukan adalah azab yang sangat pedih. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, clear ya, gamblang gitu apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dan ternyata masalah bicara ego ini bukan cuma soal keren-kerenan, bukan cuma istilah yang muncul yang menjadi ngetren gitu ya, tetapi justru ketika kita gali dari sisi perspektif agama, wah luar biasa, dan akibatnya juga luar biasa gitu. Ya, bagaimana Allah sampai nyuaikin nanti orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang ujung-ujungnya adalah menutupi kebenaran. Dan itu diawali dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil. Dan kita Pak, bukannya tidak mungkin, ya hal itu ada di dalam diri kita, karena memang itu sudah plug in. Ya kan, berangkat dari tadi itu, bahwa memang manusia itu kan ada nafsunya, kan selalu begitu, berangkat dari hal yang sederhana itu.
udah dalam plug-in dalam diri kita. Nah, makanya tadi yang guru kita sampaikan ya, ada beberapa hal penting yang memang harus kita jaga bagaimana untuk belajar ya, mulai dari apa itu menerima kritik, kemudian bergaul, bersosialisasi. Nah ini kan bagian untuk apa? Menurunkan ego. Makanya bahayanya anak-anak sekarang ini Pak ya, ini loh. Generasi Z ini kan generasi yang asik dengan dirinya sendiri. Betul nggak? Generasi yang dia tidak butuh teman gitu. Temannya itu adalah virtual. Kalaupun ada ya dia nggak sosialisasi. Ngeri sebenarnya juga kadang-kala mikir nih, waduh ini gimana ya anak saya gitu kan ya main sama temennya, cuman mainnya di apa? Dia main di rumah, ini main di rumah. Kalau anak dulu kan nggak bisa. Kita memang waduh kadang-kala minik-minik gitu. Malu ada nggak gitu? Tadi dulu ya. Sampai ada yang lompat dari jendela. Saya ingat dulu negara-negara pengen nonton. Ini wajah-wajah yang keluar lewat jendela, lewat terus nonton layar tancap dulu Pak. Pulang dikunciin. Barangkali pernah nyalamin hal yang sama ya. Dikunciin sama ini. Dari mana pulang jam segini? Layar tancap. Kunciin tuh. Udah tidur di luar. Gitu tuh. Nanti kita bersyukur ya. Tapi Pak. dibukain juga sih emang. Jadi memang ada sosialisasi gitu ya, datang ke rumah teman, teriak-teriak, kadang-kala berantem. Nah, itu kan belajar mengelola ego juga dari kecil. Iya, melihat sekitar, kemudian menghargai, menjadi pendengar, kemudian bergaul, ya kan, berkomunitas. Ada baiknya meskipun ada efek seperti sifat-sifat buruk juga bisa cepat nempel. Ya su'ul khuluqi di buruk akhlak tuh cepat nular. Tapi makanya pendidikan orang tua, makanya disebut al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah nomor 1. Ya kemudian pendidik nomor 2 adalah lingkungan. Pendidik kita yang ketiga adalah madrasah, sekolah-sekolah itu. Soalnya guru-guru kita di sekolah tuh tinggal sisanya doang itu. Iya, tinggal sisa doang. Ya sisa daripada orang tua gitu. Udah kerepotan juga orang tua. Nah kita ini bersyukur Pak. Ya pernah mengalami mainan-mainan yang memang nggak virtual langsung begini kan. Ya, yang permasalahan kita sekarang nih, kalau anak-anak kita generasi sekarang kemudian nggak nyeret kita, anak-anak kita itu nggak narik-narik kita mungkin agak aman. Jadi masalah adalah kita perbedaan zaman, perbedaan perilaku, perbedaan juga berita, perbedaan juga bagaimana pergaulan, tapi anak-anak itu juga bisa nyeret-nyeret kita itu loh. Ya, ketika kita masa kecilnya mereka nggak menanamkan dengan agama, ini jadi masalah Pak. Nah kita bersyukur kumpulnya di Majelis Ilmu, alhamdulillah. Anak-anak kita silakanlah dia keren, teknologi segala macam ngerti lah. Kadang kita orang tua lebih gaptek ya. Yang penting kita juga jangan lupa Pak ngajari mereka minimal sampai mereka balik itu kita sudah pernah ngajarin agama, itu sudah bersyukur Pak, gugur kewajiban. Kalau ternyata baru sadar sekarang anak-anak kita belum dididik agama Pak, ya, keburu mereka nikah, cepet ya nasihati anak kita, nak ngaji nak, sampai dia mau datang ngaji, kemudian kelihatan udah soleh, lepas oleh kita, lepas. Perkara nanti di tengah-tengah anak berubah itu sudah gugur kewajiban untuk membalas atau menutupi apa kekurangan kita waktu kecil. Kita mungkin waktu kecil berpikirnya yang penting punya uang, bisa makan, ada usaha, lupa ngajarin anak tentang ilmu. Karena sebenarnya yang mengajari anak ibadah itu harusnya siapa? Orang tua. Iya bapaknya. Bapaknya tuh perhatiin. Iya bapaknya. Ya. Wah saya nggak punya ilmu, panggil guru ngaji, bayar. Ya. Wah saya nggak punya duit lagi, kita anterin ke majelis taklim dia, begitu. Ya. Ini PR kita semua. Ya. Nah, Nabi pernah menyampaikan ketika baru pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil asgor ilal jihadil akbar. Ala wahiyya jihadun nafs. Perang Badar tuh banyak yang wafat, banyak korban. Lagi tepar-tepar, berdarah-darah, payah-payah tersosok. Nabi bisa-bisanya ngomong, kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget, kita nyawa ini tengah hari, bulan puasa, ya matahari menter, payah-payah ngadepin musuh. Wah panas, kita duduk nongkrong Pak, ada kopi, ada es di depan rumah Pak Oim siang-siang. Kadang kita pasti mikir nggak lama tuh
panas sih, geser kursi, iya nggak? Nah Rasulullah sama sahabat perang Badar bulan puasa di tengah padang matahari menter. Ya. Banyak yang berdarah-darah, banyak yang tewas, wafat. Nabi ngomong, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Loh, kok bisa begitu? Emang ada yang lebih besar? Ada, Allah, yaitu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Di antara yang tadi, ya, mengelola ego adalah bagian untuk bisa mengelola nafsu. Baik itu nafsu amarah, leher ke atas, nafsu syahwat, perut ke bawah. Nafsu amarah, leher ke atas. Untuk nafsu amarah, marah, pengennya menghancurkan karena berawal dari kesombongan dan kezoliman. Makanya pernah saya sampaikan, di kepala kita ini ada wajah, dengan wajah ada orang merasa cantik dan tampan. Di kepala kita ini ada otak, dengan otak ada orang merasa brilian, cerdas dan pintar. Dan tidak ada yang mampu mengimbangi sombongnya kepala yang ada wajah cantik tampan, sombongnya kepala yang dalamnya ada otak yang merasa brilian, kecuali menyamakan kakinya sama dengan kepalanya dengan kakinya. Ya. Di bawah leher ada dada, dalam dada ada hati, dalam hati ada penyakit hati. Ujub, sum'ah, takabur, sombong, bakhil. Dan tidak ada mampu mengimbangi penyakit-penyakit itu kecuali zikir. Ya, di bawah dada ada perut, di bawah perut ada urusan bawah perut. Jadi nafsu amarah, nafsu syahwat. Ya, di sini apa? Nafsu mutmainnah. Zikir. Luar biasa. Ini bisa jadi ini nih disertasi. Baik, saya ingin menyapa dulu nih ya para pemirsa sekalian. Ini kepada Bundo Dedeh dan Bundo Pit. Bunda Dedeh di Virginia ya, kalau nggak salah. Bunda Pit di Florida ya. Ya, selamat, terima kasih sudah bergabung. Dan juga tadi ada yang dari luar, Bunda Meme juga ya. Ya, dari Perth, Australia. Kemudian yang lain juga ada yang dari Chicago, ada yang dari LA, Lenteng Agung. Jauh-jauh di subhanallah. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Enggak terasa Pak, udah jam 9:30 nih. Ini ada Bu Febri dari Manado. Ya. Kemudian juga ada mana lagi nih Pak? Kita lihat dulu nih Pak, intip dulu ya. Ya, silakan Pak. Anda bebas kok. Saya memberikan kesempatan untuk lihat-lihat. Oke, ada yang mau nanya Pak? Kayaknya sih kalau yang udah usia-usia gini udah nggak ada ego. Jadi. Oke deh. Ya, laki-laki yang nggak punya ego maka dia gampang banget tidak mendapatkan apa ya, istilahnya sama istrinya itu. Ya tidak diremehkan. Orang yang mampu mengelola ego, ya kalau tidak mampu mengelola ego jadi egois, timbulnya penyakit yang tadi. Ya. Kalau orang yang mampu mengelola ego, dia langkah sifat pertama positifnya adalah tawadu. Oh jadi yang di sini tawadu semua ya? Iya. Luar biasa memang. Tawadu itu macam-macam. Ya. Ada yang rendah hati, ada yang tawadu, tahu warna duit kan? Itu. Oke. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Wah udah luar biasa nih, mewakili dari Chicago, silakan. Allah sensei. Ini belakang agak gelap ya, jadi enak kalau yang ngantuk kelihatan di belakang. Kayak bener-bener di studio yang terang di depan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafsu sama ego tadi Pak Ustadz. Ya. Nafsu itu kan pemberian Allah ya Pak Ustadz ya. Dan kita dilahirkan dalam keadaan suci. Terus apakah pintu masuknya godaan iblis itu melewati nafsu itu Pak Ustadz? Yang kedua, apa perbedaan nafsu kita sama binatang sampai ada seseorang bilang nafsu lu kayak nafsu binatang? Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dalam nih. Iya, langsung tercerahkan. Pintu masuk nafsu ya. Saya pernah sampaikan ya, wallahu a'lam bishawab, ini disebutkan dalam banyak riwayat seperti hadis. Ketika Allah menciptakan, jadi sebelum ada manusia, Allah siapkan dulu perangkat-perangkatnya seperti
akal, ada akal gorizat, ada akal tabiat. Kemudian juga Allah ciptakan juga iman. Jadi iman tuh dulu masih makhluk, Pak. Nafsu juga makhluk juga itu. Makanya makhluk tuh tidak tunduk pada makhluk. Makhluk tuh hanya tunduk kepada Khalik. Diciptakan iman, diciptakan selesai kemudian dipanggil, hai iman. Kau dipanggil menghadap. Iman ditanya, man anta wa man ana? Siapa aku, siapa engkau? Iman menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata iman, kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Gitu kan. Langsung dimasukkan oleh Allah, iman ini bersemayam di surga. Kemudian dipanggil nafsu nih. Dipanggil, ya nafs, man anta wa man ana? Siapa engkau? Siapa aku? Dipanggil. Apa nafsu jawab? Anta, ana. Ente, ane. Lulu, gua Ya gitu. lulu, gue. Masukin nafsu di dalam neraka 100 tahun. Keluar tanggili, man anta wa man ana? Anta, ana. Engkau, ya aku gitu. Ya, masukin lagi 1000 tahun di dalam neraka. Ya, waktu di akhirat sana. Dipanggil lagi, man anta wa man ana? Anta, ana. Marah Allah. Maka nafsu ya diseret, dimasukkan ke dalam neraka lapar. Baru beberapa detik teriak nafsu, ampun, keluarkan aku dari tempat yang menyengsarakan ini. Ya, payah-payah dipanggil, jawab pertanyaanku wahai nafs. Man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa aku? Baru nafsu jawab, anta rabbi wa ana abduka. Gitu. Setelah dibuat lapar. Iya. Jadi ternyata nafsu itu nggak kuatnya ketika tidak dikasih asupan. Betul. Ya. Benar. Nah biasanya secara fisik orang yang perutnya kenyang itu besar nafsunya meskipun terbatas kemampuannya. Iya. Jadi terbatas. Jadi gerbang itu dimulai dari mana? Iya. Makanya pentingnya asupan kopi kan untuk meningkatkan nafsu ya. Ya. Kita jualan kopi dulu yuk. Kopi. Ada direktur utama di sini. Untuk meningkatkan Jadi gitu, nafsu yang positif. sebagaimana diabetes. Kenapa jadi ke diabetes? Ya, kalau orang sudah punya diabetes itu tinggal suplai makanannya apa. Kalau suplai makanannya A, nanti bisa menimbulkan jantung. Kemudian bisa menimbulkan paru-paru, ginjal, liver, limpa. Ada berapa? 5. Dari darah yang manis menjadi penyakit yang 5. Orang yang membiarkan pintu-pintu masuk dulu, maka nafsu itu akan masuk kemana aja. Ya, ujungnya adalah digembosi oleh setan. Jadi manusia itu sebenarnya nggak usah ada setan juga, dia sudah kerepotan sendiri. Nafsunya udah ada gitu kan. Iya, kan Ya. Dasail Ibad bab rubai. Ya, Ya, 5. Nasaihul ibad Nice. bab yang 4 itu, 4 itu. bahwa manusia Paham. itu digoda oleh 4. 1 oleh dirinya sendiri, yang kedua oleh nafsu, yang ketiga oleh dunia, yang keempat baru setan. Iya. Jadi tanpa setan kita itu sudah digoda Iya. oleh diri sendiri. Ya, Oke. terlalu cantik, terlalu ganteng, sebagaimana ada ucapan ganteng ini menyiksaku kan, gitu kan? Ya. Jadi orang terlalu ganteng juga pede. Itu yang emang yang di TikTok itu apa dia? Orang jelek aja Pak pede Pak, apalagi TikTok membuat orang cantik. Ya kemudian sampai begini, itu kan sebenarnya gitu. Awalnya ingin membangun ego, mengelola kemampuan, tapi akhirnya ujub, merasa bangga bahwa kecantikan itu bukan dari Allah, sehingga akhirnya ngamparlah semuanya, gitu. Ya, terbukalah jalan untuk Ya. ngobrol nafsu tadi. Itu tadi yang nafsu binatang. Ini ada pertanyaan dulu di Boleh. Nanti sekaligus ya. Bentar ya Daya. Dari Bunda Pit yang sudah raise hand, silakan. Bundo. Tolong dibuka Kang Ramdan. Ya, silakan Bunda Pit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ingat masa kecil mendengar
imam kami di kampung, almarhum Datuk Basa Nagari, bercerita dengan semangat, man ana wa man anta. Jadi ingat waktu masih kecil. jawaban Dengar juga. jawaban iblis ya. Nah, pertama saya menyampaikan memang di US tidak ada berita yang saya dapat dari WhatsApp group dari saudara-saudara kita dari Muslim country. Jadi berat sebelah. Dari awal juga saya udah menyimak. Ini kembali ke keadaan di Gaza sekarang ya. Presiden Amerika kelihatan sekali buru-buru membantu Israel 100% sehingga tercecer Presiden Ukraine. Nah, juga anehnya, bukan aneh, dan saya kagum itu, banyak pemerintah asing yang non-Muslim berkumpul mencari jalan untuk membela Palestina sekarang ini. Salah satunya itu top lawyer dari Perancis. Dalam 10 hari sudah mengumpulkan banyak ahli hukum internasional untuk melakukan sesuatu. Juga duta-duta besar dari yang berkumpul di Irlandia juga kecewa sekali. Malah kayaknya kayak bully ya. Dulu Hitler membuli Yahudi, sekarang Yahudi membuli Palestina. Mungkin ini juga termasuk kejiwaan yang seperti pengajian saat ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada Timur Tengah umumnya kerajaan-kerajaan Muslim super rich, kaya sekali. Saya belum mendengar sampai sekarang apa negara-negara yang besar dan kuat ekonomi di Timur Tengah, apa yang mereka sudah lakukan. Kalau orang Yahudi itu persatuannya membuat mereka paling kuat. Walaupun kecil negara di Israel, tapi di mana-mana orang Yahudi, malah terutama di Amerika, itu menyokong, membantu mereka. Jadi, makanya mereka bisa semaunya aja sekarang ini. Jadi itu pertanyaan saya, Ustadz. Apakah kita orang Muslim Timur Tengah yang rich oil company yang uangnya terlalu banyak sehingga desert udah bisa ada rekreasi salju, dan seperti ada satu negara yang tidak subur tanahnya, tamannya itu mewah sekali, kalah juga taman saya dibikinnya. Terima kasih, hanya sekian. Silakan. Baik, luar biasa. Jadi Bu David, boleh nggak saya nanya sebentar ya? Kan kalau Ya. kita melihat itu kan di sosial media ya, bahwa di Amerika juga banyak sekali aksi demo ya. Banyak sekali. Iya, benar itu. Malah universitas yang non-Muslim mahasiswanya maju keluar untuk menghentikan kebrutalan ini. Jadi saya pikir mendengarkan semua pengajian barusan ini mengenai ego. Apakah, kan selalu dalam ilmu jiwa ego ini harus kita taruh di bawah pikiran kita ya, untuk mengharmoni. Apakah Netanyahu itu udah lost balance, udah agak nggak waras? Nah, kalau Hitler dulu karena obat-obat untuk untuk supaya dia kuat terus, jadinya overdosis mungkin. Apakah Netanyahu keadaannya masih dalam pikiran sehat sekarang? Jadi saya jadi mikir ini. Oke, ya. Isunya apa yang di sana ya? Maksudnya yang diangkat oleh masyarakat di Amerika, kita juga pengen tahu ini Bunda lebih ke arah mana ya? Ya, mereka itu demo tidak kepada melihat pemerintah atau membela Palestinanya? kemanusiaan. Oke. Jadi Ya. tidak mereka juga tidak mau berpihak kemana, cuman mereka melihat dari kemanusiaan, seperti bayi-bayi. Yang di sini kita mendengar Hamas yang tidak mengizinkan pertolongan masuk
untuk full untuk bayi-bayi ini alat-alat medis ya supaya bisa on terus. Nah, di berita di Amerika di berita yang Muslim itu orang Israel yang memberi kesulitan untuk masuk. Jadi seperti saya sendiri itu saya hati-hati sekali melihat mana yang benar ini ya. Kadang-kadang susah juga. Nah, kadang-kadang di berita dari Muslim juga foto-foto video clips yang udah lama dimasukkan yang Ya, yang betul. Oke. ya untuk menimbulkan kemarahan. Saya menghindarkan kemarahan. Saya hanya ingin sedih setiap hari melihat bayi-bayi ya dan ibu-ibu yang kesusahan, tapi tanpa sedih, malah sedih bukan marah jadinya saya di sini. Ya. Oke, baik. Ya. Baik, Sedikit- terima kasih Bunda David. Ada Ya, Kembali. tadi kan pertanyaan Bunda David tuh tentang kok apa nggak punya nyali, apa memang sudah lost gitu ya Benjamin Netanyahu. Masalahnya adalah ada dua yang ingin saya sampaikan. Ngelihat sejarah ya, dari dulu Bani Israel Yahudi itu diturunkan Nabi, ditolak, diingkari, dibunuh, ditolak, diingkari, dibunuh, ditolak, diingkari, dibunuh. Ya. Sampai akhirnya Allah tidak memberikan kesempatan lagi ya untuk menurunkan dan mengutus Nabi dari Bani Israel. Mereka itu minta diturunkan nabi tapi diingkari kalau nggak mau dan nggak cocok itu. Minta diturunkan pemimpin tapi ditolak. Sampai akhirnya nggak dipilih lagi dari Bani Israel, dipilihlah dari Arab Nabi Muhammad. Mereka nggak terima juga gitu. Ya, jadi memang ngeyel. Nah, terus yang kedua, iya, karena tadi memikir sendiri satu-satunya kelompok manusia yang dia mengangkat tangan minta makanan dan dari langit, ya minta makanan dari langit dan diijabah itu Bani Israel. Kemudian orang Kristen itu menyebut mereka adalah orang pilihan dan mereka bela. Padahal yang dimaksud pilihan dalam Al-Quran adalah orang yang memang diberi banyak anugerah. Nabi paling banyak, Rasul paling banyak, nikmat paling banyak, kecerdasan paling banyak. Ya, bukan berarti orang yang diridhoi. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu orang Yahudi itu al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Tapi orang Kristen menyebutnya yang dipilih sehingga mereka bela. Padahal mereka nggak tahu sejarahnya. Jadi orang yang ngeyel maunya dia gitu kan. Kalau diajak perang tuh perang aja kau sama Tuhanmu, kalau menang lapor kami. Tuh. Yang kedua, kenapa sepertinya Benjamin Netanyahu ini kok kayak nggak punya hati gitu ya Pak. Sekarang gini Pak, yang mereka lakukan kepada Palestina adalah seperti kita ngelihat orang Israel Pak. Kita ngelihat orang Israel benci gak? Kita kalau ketemu orang Israel, kita pegang senjata, orang Israelnya ada depan mata yang ketahuan habis membunuh bayi, kira-kira kita apa ini orang Israel Pak? Ya, cincang tuh, ada cincang. Begitulah orang Israel ngelihat Palestina. Ya. Begitulah orang Israel ngelihat Palestina, persis ketika kita ngelihat orang Israel Pak. Ya, kita wajar benci. Kok mereka mah kok bisa begitu ya? Karena tadi laulal ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ada punya milik ilmunya dari Allah. Mereka pinter science, knowledge, pengetahuan, teknologi oke. Tapi bukan tentang pengetahuan hidayah dari Allah. Ya, lakana nas kal bahaim yang disebutkan dalam makalah, maka niscaya mereka seperti binatang, dan itulah yang sedang kita tonton saat ini. Gitu Bunda ya, kita ngeliat mereka kok mereka nggak punya nurani ya, sepertinya manusia Pak, bahkan tampangnya kayak Arab-Arab begitu, mancung apa gitu, tapi sebenarnya bukan bahaim. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan ilmunya Allah ya. Laulal ilm atau ilmullah, kalau bukan karena ilmu Allah dan mereka tidak diberi ilmunya Allah, lakana nas lakanal Bani Israel atau lakanal Yahudi, lakana Israel ya, sungguh niscaya Israel itu kal bahaim, binatang emang. Ya. Itulah yang kita tonton gitu. Wujudnya doang manusia. Ya, makanya sebenarnya tidak boleh lagi ada orang-orang ya, negara-negara yang
kerjasama, ada ikatan dengan Israel itu, ya sudah nggak boleh lagi bicara tentang kemanusiaan yang seperti mereka langgar. Harusnya putus saja sudah, boykot benar. Makanya aneh ada artis boykot tuh nggak ngaruh, aneh. Boykot kok nggak ngaruh. Ya ngapain di boykot? Padahal mereka harus tahu. Ya, ini nongol kemana nih? YouTube. YouTube punya mereka. Ngapain? Kalau mau boykot nggak begitu. Harus tahu mana yang penting, mana yang genting. Iya. Kalau makanan di boykot kan masih ada makanan lain. Kalau teknologi emang dari mereka, genting. Kita pakai yang penting buat kebaikan gitu. Kayak kan banyak pilihan ya. Misalkan ayam nih yang sudah jelas-jelas yang di boykot tuh adalah apa? McDonald, kemudian KFC. Burger King. Kita kan punya ayam. Ayam apa coba? Ada Sabana, ada The Besto. The Besto. Itu udah jelas-jelas itu. Betul ya Bu Nabit ya. Ya nggak? Jadi jangan diboykot The Besto. Nggak boleh The Besto diboykot. Kayak begitu. Jadi ketika nanti orang banyak yang dipecat gitu ya. Nah kan kemudian banyak yang beli The Besto nih. The Besto pasti buka cabang di mana-mana. Yang tadi itu kemudian di PHK kan pindah ke situ kerjanya. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Iya. Ya memang musibatu qaumin farhatu inda qaumin akhar. Gitu. Dan dia harus diajarin Pak. Anak saya juga kan suka misalkan beli pizza kan. Kita tahu lah ada juga masuk di situ tuh. Salah satunya adalah apa? Yang disebarkan itu Pizza Hut. Terus ada lagi Pizza Hut lagi tuh. Waduh saya bilang beli apa? Saya cari gitu. Wah dapat dekat rumah nih. Tanya, Bang beli pizza ini aja ya. Lihat anak-anak di Palestina tuh. Iya ya udah. Datang enak nggak? Enak juga gitu. Jadi ya ini sebenarnya menunjukkan keberpihakan gitu. Kita menunjukkan sikap. Ya pasti akan mencaci makanannya ya. Iya gitu. Dan insya Allah kok nggak akan membuat orang itu kemudian jadi PHK besar-besaran, saya yakin karena pasti ada rezeki lagi Allah berikan. Itu kan sebenarnya alasan doang. Yang jelas sih gini, ketika orang ngapain boykot kayak ini kayak nggak ada ini aja, itu bukan tentang makanan sebenarnya. Orang yang berkomentar demikian itu karena tadi ainur ridho an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti tuhdil masawi ya gitu loh. Jadi mata keridoan itu kalau sudah bicaranya dia cinta kepada Allah, dia akan lakukan semua yang pahit-pahit itu jadi indah. Tapi kalau udah memandangnya dengan mata kebencian, salah aja orang itu. Ya ngapain lemah. Makanya pakai ilmu itu jangan setengah Pak. Nah kalau kita biasa ngaji Pak, berpikir yang berat tentang Allah, karena fungsinya akal gorizat itu mencari kebenaran, semakin menuju Allah, itu semakin cerdas Pak. Tapi kalau semakin orang itu menuju dunia, dia dapatkan dunia. Tapi semakin lemah dia berpikir agama. Ya maaf, saya banyak bertemu dengan misalnya ada pebisnis apa gitu yang udah cemerlang dia. Semakin terbatas sih kepada agama. Karena dihebatkan urusan dunia. Itulah yang disebut innamal a'malu bin niat walikul limri'in manawa. Kita ini hebatkan kepada urusan agama, insya Allah cerdas pada urusan yang lain. Itu ya. Amin ya Rabbal. Memang agak terbelakang lah misalnya ekonomi lambat, itu para ustadz itu subhanallah ya ibadahnya tapi ekonominya lemah gitu. Tadi rata-rata para guru tuh lemah ekonominya karena yang dipikirnya adalah bagaimana keselamatan dan surga jamaahnya gitu. Oke. Tadi udah selesai ya? Kayaknya udah langsung kejawab juga, ada akal tabiat, akal gorizat ya kan? Iya, kalau udah sudah nggak dipakai tadi, kenapa seperti binatang tadi bal. Manusia kalau menggunakan akalnya, dia lebih menggunakan imannya, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya, imannya, hidayahnya, balhum afdol, dia lebih sesat daripada binatang. Kita suka ngomong, macan sebagaimanapun buas-buasnya nggak bakal makan anaknya. Ya, tapi manusia, bapaknya digorok. Anak dibuang di kardus, kan lebih sesat daripada binatang. Lihat binatang, melahirkan anaknya sampai diciumin, dijilatin. Anak manusia ada yang sampai langsung dibuang, ditinggalkan itu. Balhum afdal, lebih sesat daripada binatang. Jadi yang membedakan kita dengan selain manusia apa Pak?
akal. Itulah. Maka hargai akal dengan diisi pikiran yang baik. Sampai keluarlah pikiranmu adalah takdirmu. Pikirannya baik, insya Allah takdirnya akan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya bahkan kalau nggak salah itu Netanyahu disebut, siapa saya lupa ya, menyebut itu ada sindrom apa narsistik yang kemarin kita bahas Iya, itu. iya. Nah seperti itu, jadi udah ya sudah akut ya. Jadi memang tadi luar biasa kalau dengar Mungkin dari kalau Bu David. kalau bicaranya jahat, mungkin orang masih bisa diberikan hidayah. Kalau saya melihatnya bahwa memang sudah nggak ada lagi, Pak. Jadi mungkin bukan gorizat sekarang yang dia pergunakan, yang dilakukan oleh sebangsa itu adalah mungkin tabiat. Bagaimana caranya mencari keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, kemudian bagaimana caranya mendapatkan wilayah seluas-luasnya, kemudian bagaimana caranya bisa berkomunitas dan menambah populasi. Itu kan kerjaannya binatang. Kalau manusia kan fitrah, rezeki sudah diatur, anak juga rezeki. Yang jadi PR kita apa, Pak? Mencari kebenaran Allah dalam ajaran Islam dengan terus mengkaji istiqomah mencari ilmu itulah. Gitu. Selain itu sudah binatang gitu. Nah, yang membedakan kita dengan dia tadi gitu. Makanya alhamdulillah ya kita bisa ada di sini ya. Baik, sudah cukup, terima kasih ya Bunda Pit. Sharingnya Kembali. juga, alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan saya, Oh ya silakan. kenapa mungkin saya tidak mendengar, apakah ada Ustadz mendengar kerajaan minyak yang kaya-kaya di Timur Tengah bersatu atau melakukan sesuatu untuk membantu Palestina? Ya, dari data yang ada sih mereka ada aja yang lagi dikenal ya, mungkin Pak Andi bisa dengar ya. Mereka memang ada kecaman. Seperti kemarin apa bentuk AI apa ya? Hah? Ada kecaman kepada perbuatan Israel, cuma tindakannya nggak ada. Ya, jadi lebih personal sebenarnya, Bunda. Jadi mungkin ada sesuatu atau mereka diam-diam melakukan untuk yang terbaik buat Palestina. Mari kita, kalau begitu sama-sama kita tunggu. Saya jadi memikir hari ke hari, kemana ini raja-raja saya minyak? sih hanya melihatnya gini, Bunda Pit, bagaimanapun mereka anggaplah mereka itu juga sedang berbuat ya. Tapi saya melihatnya apa? Israel ini Bun, memang dari dulu dikenal sangat menguasai dia. Ya, Amerika itu hanya kaki, jari-jarinya aja. Selainnya itu mungkin telapak kakinya. Karena kepalanya adalah Israel. Gitu. Jadi semua argo bisnis lah istilahnya. Ya, perusahaan-perusahaan holding company Israel itu ada di semua negara. Dan semuanya itu memberikan devisa kepada negara-negara itu. Rata-rata mereka yang tidak mau ngambil langkah karena takut kalau dia menyerang Israel, maka perusahaan yang banyak memberi devisa untuk negaranya itu juga akan selesai, cabut lagi. Terutama personal-personal yang memang mungkin para pejabat-pejabat di negara Arab itulah yang mungkin mengambil keuntungan sehingga dia mengambil tindakan gitu loh. Ya. Jadi ada yang menarik Bunda, ini saya dengar pernyataan itu dari Ustadz Hussein ya, yang Hussein Gaza. Ya. Ketika Presiden Palestina Mahmud Abbas itu memberikan sebuah pernyataan politik tentang Hamas. Nah itu juga sangat ini banget, artinya sangat menjaga gitu ya. Karena tapi yang menarik yang disampaikan oleh beliau itu adalah apa? Ini beda antara pernyataan politik dengan sikap politik begitu. Nah jadi di permukaan itu yang muncul adalah pernyataan. Kenapa? Karena nggak berani, apalagi Mahmud Abbas ya apa dari sisi keamanan dan segala macam itu gampang benar begitu memberikan sebuah sikap politik yang berpihak kepada Hamas, otomatis akan berangus, bisa dibunuh dia gitu. Nah ini juga sebenarnya sama dengan negara-negara di Arab Saudi yang sudah terikat kontrak dengan negara-negara Barat, juga Amerika seperti itu. Tapi saya yakin gitu ya tadi, dan bahwa banyak orang-orang yang secara personal itu punya kepedulian dan membantu, cuman tidak terlihat. Dan kan ada ucapan
di sana itu kami sebenarnya gini, bahasanya pun sangat politis sekali gitu loh. Artinya apa? Kami masih menjaga negara-negara Arab ini agar tidak diinfiltrasi gitu. Ya, secara umum lah, ini berkaitannya dengan bisnis dunia lah. Ya, contohlah Indonesia. Indonesia ini yang produknya dipakai di luar ada berapa kira-kira ya? Siapa yang tahu? Ya. Nggak Hah? tahu. Oh, Indomie. Oke, Nggak ada tahu. berapa lah jumlahnya lah. Ya, ada berapa. Tapi Indonesia kalaupun banyak, wajar. 270 juta penduduknya, luas negaranya. Israel itu nggak lebih dari 10 juta loh. Tapi produknya itu banyak betul. Dan itu semuanya terkenal gitu loh. Ya. Makanya kemarin kan ada balas benda. Jadi ketika kemudian Indonesia melarang membeli produk, ya, termasuk juga akhirnya Israel Mereka juga Barat boleh. membalas. Dia bilang kita juga tidak akan membeli produk Indonesia. Apa? Pas di list seblak, toprak begitu. Gado-gado. Iya. Ya tadi Lagian kalau malam beneran diboykot juga nggak ngaruh buat Israel. Tapi Israel itu kenapa harus diboykot? Ya, karena beradu senjata, dia bagaimanapun kecil, jumlah penduduknya nggak banyak, tapi kapal perang banyak semua. Karena tadi penghasil produk terbanyak dan uang terbanyak, dan rata-rata negara-negara Barat itu punya hutang sama Israel gitu. Ya. Dan mungkin bisa jadi Uni Emirat juga meskipun kaya, ya dia punya minyak, tapi bicara produk lain selain minyak atau cara berpikir yang punya konsep itu bisa jadi orang Israel. Karena IQ itu di atas 180 rata-rata itu. Ya. itu udah ada mereka tertulis dalam Al-Quran ya Ustadz. Iya. Saya lupa ayat mana karena Allah memberi intelijen kepintaran yang Kelebihan. Anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh Allah memberikan kelebihan anugerah banyak kepada Bani Israel ketimbang bangsa-bangsa lain. Insya Allah. Itulah yang diterjemahkan oleh orang Kristen itu adalah Israel bangsa pilihan. Padahal yang dimaksud oleh Allah adalah sudah banyak dikasih banyak nabi, dikasih banyak nikmat, dikasih banyak Belum juga, karunia, anugerah, kemudian diingkari, ya bahkan otak juga paling pintar sedunia itu. Iya. Iya. Tapi Ini akhirnya juga sombong. ya di sini juga sekolah-sekolah yang anak-anak yang terpintar itu anak-anak Yahudi kebanyakan. Ya. Ya banyak anak-anaknya. Makanya bapak-bapak kalau mau pinter belajar. Nikah orang Yahudi. Mau pinter masa Yahudi. Saya bilang bapak-bapak kalau pinter makanya jadi Yahudi, jangan belajar. Oh Pak. jangan nggak bisa. Ya. Oke, Ya, alhamdulillah Bu David ikut senang nih. Terima Itu kasih, cahaya terima kasih. di belakang bukan lighting kan, emang matahari ya. Siang sana. Itu Iya. matahari pagi. Itu di timur di belakang. Ini di lanai saya. Jadi matahari masuk ke dalam. Masih belum jam 10 pagi lagi di sini. Masya Allah. Terima Kita kasih ngobrol karena tadi. juga saya mulai berpikir ini mungkin negara Timur Tengah teristimewa Saudi Arabia tidak konfront dengan Israel karena nanti menimbulkan ini jadi alasan nanti untuk membom Ka'bah Madinah. Iya. Ada Itu berpikir menurut- begitu. Mulai saya memikir ke sana tapi mudah-mudahan tidak. Jadi saya maklum aja kenapa negara Islam yang kaya-kaya diam untuk menjaga mungkin yang terburuk. Nanti kita semua umat Islam kalau tempat-tempat suci kita dibom karena Netanyahu udah nggak normal lagi pikirannya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Bunda. Ini juga dari Kasih, Bunda Bunda. Dede ya. Pak Netanyahu pakai bapak ini ya. Om. Iya, Om. Netanyahu tidak lagi mendengar atau ikut saran siapapun termasuk Biden. Joe Biden. Bagaimana Joe Biden itu bisa mengikuti sarannya? Karena Joe Biden itu di telapak kakinya. Ya Woi. sepertinya. Iya. Kamu. Nanti ditangkap kamu. Oh, saya nggak ada takutnya. Orang kemarin dia di pesawat turun dari tangga jatuh, Pak. Ya. Lihat gak videonya? Beneran jatuh ya? Jatuh. Kemudian di panggung jatuh 2 kali. Ya, lagi tunggu aja sebentar lagi tuh. Insya Allah. Jatuh di tangga pesawat, jatuh itu Joe Biden itu. Ya, kita menyangka, oh itu Amerika negara besar, negara adik kuasa.
Itu aja menemui Netanyahu. Padahal dalam hati Netanyahu, kau sepertinya presiden, tapi bagiku kau ada telapak kakiku. Gitu. Iya. Jadi orang-orang Indonesia yang disebut katanya Zionis pesek itu, katanya, Masya Allah. Ya, orang membela nggak tahu bahwa Israel memang di puncak ketinggian dari semua negara Emirat. Mungkin memang punya minyak, punya wilayah minyak, di mana tempat berpijak kaki para nabi. Disitulah anugerah Allah, memang minyak. Tapi kalau bicara tentang Israel, bisa jadi kenapa mereka nggak berani melawan Israel. Tadi pertimbangannya jangan sampai anak-anak muslim itu kemudian celaka. Tapi ada di atas itu kembali adalah yang punya konsep untuk bisa mengeluarkan dan menjual pemasaran minyak atau isi tambang itu cuma Israel yang punya. Konseptornya Israel, itu harus diakui Pak. Iya. Jaringannya ya. Seharusnya Pak, dia mampu mengolah dunia dalam bisnis sebagai konseptor, ya harusnya untuk menghabisi Palestina itu habis Pak. Kenapa nggak habis? Nah itulah pertanyaan. Ya, ini yang luar biasa. Dan Gaza pula loh, Gaza itu setengah dari Jakarta. Iya kecil. Dunia dikuasai oleh Israel, ya. Tapi kenapa Palestina atau Gaza itu nggak habis? Ah, ini beda lagi judulnya. Insya Allah ya dalam pertemuan selanjutnya. Iya akan kita bahas lagi. Oke ya. Baik, terima kasih Bu David. Terasa kita jam 10. Sehat selalu. Terima kasih Bunda Dede dan semuanya. Amin. 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 Iya. Oke ya Pak ya, kelihatannya sudah cukup ya. Sampai jam 10 kita, alhamdulillah tidak terasa deh, luar biasa emang malam ini. Ya udah berapa kali selonjor kaki ini. Oke. Ya silakan Kimo, barangkali langsung kita tutup kita dengan berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ya sesuatu apapun yang lebih baik dan lebih baik. Wa'afana ya karim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi jami'il aqtar, fi Chechnya, fi Bosnia, fi aqtarid dunia. Allahumma anfa'na bala yada fiyal bala. Allahumma anfa'na bala wal waba wa zalazil wa fitnatul mihana Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Ya Allah, berikan kami kesempatan dengan tema ini ya Allah, mampu mengolah diri, mampu mengolah jiwa, mampu mengolah batin, mampu mengolah ego menjadi sportif, positif dan lebih baik sehingga bermanfaat buat keluarga, manusia dan agama. Tidak masuk terjerumus pada egois atau egoisme yang bisa menimbulkan kefakiran, kekikiran, kebakhilan, kesombongan, kezoliman, kerusakan dan ujungnya adalah kehancuran jiwa. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami terus ya Allah, sayangi lindungi kami ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Wa ashgiliz zalimin biz zalimin, sesama pelaku zalim aduk mereka, buat mereka sibuk ya Allah. Buat kami semua yang mengangkat kedua tangan depan dada ya Allah, lembutkan hati kami, istiqomahkan ibadah kami, berikan jalan keluar rizki yang berlimpah ya Allah, agar terus bisa menegakkan agama dalam syiar taklim kami ya Allah. Berkahi masjid ini, berkahi jamaah majelis kopi uduk, berkahi semua yang berdoa, berkahi semua yang hadir dalam Zoom ini Allah. Berkahi keluarga kami yang kami cintai dan dicintai ya Allah. Berkahi bangsa ini, berkahi agama ini, berkah Islam seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, demikian kajian kita. Terima kasih Pak Haji Nursam di Palembang ya Pak Haji. Pak Nursam masih di Palembang. Masya Allah. Ya, baik demikian ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa berjumpa kembali, diberikan kesehatan dan usia. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwafiq lakum thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.